Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau cerita tentang kebutuhan dan offering. Lu pernah tahu nggak kebutuhan dari audiensnya lu? Gue akan pakai sebuah contoh yaitu terkait dengan alat bor. Nah, dari sini kita akan belajar nih gimana sebuah kebutuhan bisa kita penuhi melalui offering. Kalau lu menjual misalkan sebuah alat bor itu fungsinya apa sih? Alat bor itu kan fungsinya buat bikin lobang atau membaut sesuatu. Nah, kalau kita jual alat bor ini, biasanya yang paling basic yang biasa dilakukan oleh banyak pedagang adalah fitur. Fitur ini bisa sekian watt, kecepatan bornya sekian. Ini bisa wireless, di charging aja nggak usah pakai kabel atau apapun lah segala macam fitur mata bornya dari bahan tertentu atau mungkin ada garansi dan sebagainya, itu semua terkait dengan teknis dari si produknya itu yang banyak banget dibahas. Nah, level berikutnya kalau kita beli bor sebenarnya buat apa sih? Kita beli bor itu kan buat melobangi, ya melobangi atau membaut. Nah, ini tujuan kita melobangi tembok, entah juga papan atau apapun itu, atau membaut, tujuannya buat apa sih? Ada banyak. Mungkin aja kita pengen merakit sesuatu. Mungkin aja kita pengen memasang sesuatu di tembok, misalkan lukisan, gitu kan. Kebutuhannya jadi bukan lobangnya, tapi kebutuhannya adalah pengen memasang sesuatu mungkin di tembok. Misalkan gue pengen pasang ambalan di tembok supaya bisa taruh sesuatu atau hiasan atau mungkin piagam atau mungkin award di ambalan tersebut, di tembok tersebut. Atau gue pengen pasang sebuah lukisan gambar yang keren, atau gue pengen apapun lah gitu kan. Nah, jadi kebutuhannya adalah bukan bikin lobang, ya bukan juga teknis. Semua itu nggak butuh dia, semua teknis kecanggihan bor itu sedemikian rupa nggak butuh. Yang dia butuh adalah dia pengen menaruh sesuatu atau membuat sesuatu atau masang sesuatu di tembok atau di papan atau sejenisnya. Nah, apakah itu sudah selesai? Ternyata enggak juga. Kalau kita explore, bisa aja ada kebutuhan berikutnya. Misalkan orangnya, misalnya gue orangnya sangat senang rapi, bersih, semua tertata dan terletak pada tempatnya. Nggak berantakan, nggak berceceran. Ada kebutuhan di dalam diri gue, dalam hati gue, kedamaian kalau segala sesuatunya diletakkan, tertata dengan rapi. Dan juga ketika ada orang datang, orang melihatnya semuanya juga rapi, bersih, diletakkan pada tempatnya. Nah, ada kebutuhan seperti itu. Jadi kebutuhannya bukan hanya pada fitur produk, bukan juga melobangi, walaupun betul fungsi utama dari bor melobangi, tapi kebutuhan gua bukan bikin lobang, bukan juga untuk menaruh atau memasang sesuatu, bukan, tapi karena gue pencinta damai, gue suka rapi, gue suka bersih itu. Ketika kita ekspor lebih jauh, mungkin ada kebutuhan berikutnya lagi ternyata. Bisa jadi gue memasang dan menyusun itu semua dengan alat bor, tujuannya adalah gue pengen diapresiasi oleh pasangan gue. Karena wah, gue bisa merakit ambalan tersebut, gue bisa membuat rumah lebih rapi, lebih bagus, gue dapat apresiasi, dapat cinta, dapat kasih dari pasangan gue, dan gue merasa dihargai sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, dan gue oleh anak-anak gue dianggap sebagai seorang super dad. Butuh apresiasi seperti itu, ada kebutuhan kayak begitu. Nah, lu mesti pahami nih, di setiap step kebutuhan ini itu mengandung strategi offering yang berbeda-beda. Karena needs-nya berbeda, offering-nya berbeda. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau lu jual sebuah alat bor, audiens lu siapa? Kalau cuma pengen melobangi, bikin baut, mungkin audiensnya lu itu adalah teman-teman yang bertukang, gitu kan, yang profesinya adalah sebagai tukang, sebagai pengrajin yang melakukan hal tersebut, ya, atau orang yang ngerjain hal teknis kayak gitu. Dan apakah offering yang lu berikan itu sesuai atau tidak, disesuaikan juga dengan audiensnya siapa. Kemudian kalau memang berikutnya adalah dia pecinta damai, tentu ketika lu offering bahasanya, ketika lu nawarin sesuatu, pesannya berbeda dengan untuk melobangi. Mungkin ketika kebutuhannya di level adalah terkait dengan sesuatu yang
pemasangan rapi bersih, lu bisa tawarkan sesuatu dengan yang offering yang message-message yang sifatnya terkait dengan living, dengan harmoni, dengan sesuatu yang rapi, yang bersih gitu kan. Itu akan lebih relevan offeringnya di audiens tersebut. Ketika kalau misalkan di level berikutnya terkait dengan pasangan, relasi, apresiasi, penghargaan, yang lu tonjolkan adalah pesan itu bahwa lu akan dihargai, lu akan dicintai, akan dikasihi, akan dapat apresiasi yang besar gitu kan. Pesannya misalkan adalah super date, pakai bor ini. Nah itu akan ada relevansi tuh, karena audiensnya di needs, di kebutuhannya ini gitu. Berbeda dengan yang tukang mah nggak usah pakai super date whatever. Nah ini lu perlu pelajarin, lu perlu explore lebih jauh kebutuhan dari audiensnya lu. Lu offering sesuatu itu disesuaikan dengan audiensnya. Bahkan di level kebutuhan mana dia berada. Nah ini lu perlu sangat-sangat pahami. Makanya ketika lu semakin mengenal audiens lu bisa semakin bisa memberikan offering yang relevan dengan mereka. Sehingga keputusan untuk membeli, bertransaksi itu akan lebih nyaman bagi audiens karena ada relevansi tersebut. Itu dari gua, semoga bermanfaat.